Saya pernah dengar di salah satu kajian dikatakan saat itu bahwa rahmat Allah ada 100, yang 99 diantaranya disimpan Allah, satu rahmat diturunkan Allah. Apakah itu benar? Inna lillahi tis'atan, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat, lalu diturunkannya satu. Yang satu rahmat itulah rebut-rebutan antara kita dengan gajah. Seandainya tidak ada rahmat pada gajah, kakinya yang besar sudah menginjak anaknya. Sudah lama gajah punah dari atas muka bumi. Seandainya rahmat tidak ada pada harimau, harimau bertaring yang lapar melihat anaknya merah, sudah dia terkam anaknya. Sudah lama harimau punah. Tapi harimau punah bukan karena induknya, tapi karena orang yang tidak ada rahmat di hatinya. Dia kuliti itu harimau. Tidak ada sampai hari ini babi memakan anaknya, walaupun babi itu brutal, haram. Tak ada. Kenapa? Ada rahmat di hati babi. Tapi ketika manusia tak ada rahmat dalam hatinya, anak kandungnya dia buang dalam kresek, dia masukkan ke botol, dia campakkan ke sungai, dia campakkan. Tak ada rahmat dalam hatinya. Makanya hadis musalsalat bil awwaliyah. Semalam saya satu majelis dengan Habib Umar, saya salaman, Ustaz Ajiz ni musalsalat bil awwaliyah. Setiap meriwayatkan hadis ke murid, pasti hadis ini yang diriwayatkan. Haddatsani syaikhi an syaikhi syaikhi an syaikhi muttasil bisanadil muttasil ila sahabil jalil Abdullah bin Amr bin As an Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hanya yang punya kasih sayang di hatilah yang mendapatkan rahmat Allah. Kasih sayanglah kepada makhluk yang ada di bumi, maka malaikat-malaikat yang ada di langit akan sayang kepadamu. Orang yang tidak ada kasih sayang, man la yarham la yurham. Kita melihat pemabuk, pezina, pemerkosa, bukan marah, kita kasih sayang, kasihan sama dia. Ente, saya kasihan tengok ente masuk neraka jahanam, aku mau selamatkan ente. Maka bawaannya bukan ponis. Nahnu du'an la qudat. Kita ini dai, ngajak orang ke surga, bukan hakim yang pakai padu neraka. Kita ini dai, mengajak orang. Ud'u ila sabil rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata santun, wal mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan yang baik. Ternyata tadi baru jilid 1. Andai dia perlu didebat, debat dia. Seperti Ustadz Ihsan Mokoginta, seperti Zakir Naik, debat dia. Billati hiya ahsan, dengan cara yang santun. Bagaimana hukumnya menikahi keponakan dari jalur ayah? Saya laki-laki, adik saya laki-laki, adik saya perempuan, adik saya laki-laki punya anak perempuan, saya nikahi dia, nggak boleh, karena dia ponakan saya. Uriman alaikum ummahatukum, mak kamu, wa banatukum, anak kamu, wa akhawatukum, saudari kamu perempuan, wa ammatukum, adik atau kakak ayah kamu, wa akhawatukum, adik atau kakak bibi dari ibu kamu, wa banatul akhi. Ini nggak boleh. Tak boleh kamu menikahi anak saudaramu. Wa banatul ukhti, tak boleh kamu menikahi anak saudarimu, itu ponakan kamu, tak boleh kamu nikahi. Macam nggak ada aja perempuan lain, banyak perempuan serak-serak di jalan. Pak Ustaz, bagaimana kalau saat tawaf batal wudhu karena bersentuhan dengan lawan jenis saat berdesakan? Andai antum berpegang ke mazhab Syafi'i sekalipun nggak batal. Kenapa? Darurat tawaf. Dalam mazhab Syafi'i pun, nanti kalau ada ustadz yang ngajarkan harus pindah mazhab Maliki supaya nggak batal, nggak perlu pindah mazhab. Walaupun pindah mazhab itu khawatirnya nanti main-main mazhab ini jatuhnya tetap rukhas, tetap mazhab Syafi'i, karena darurat tawaf tetap tidak membatalkan. Jaga, tutup pakai kain semua, kain ihramnya tutup semua, kaki tetap menginjak. Orang-orang India yang nggak pakai kaos kaki, darurat tawaf. Apa hukum jadi sales mobil yang makan uang dari keuntungan menawarkan mobil secara kredit kepada konsumen? Ada pekerjaan langsung, ada pekerjaan tak langsung. La'anallahu akilar riba, yang makan riba, wa mukilahu, orang yang diberi makan atau yang mewakilkan transaksi, wa katibahu, yang jadi pegawai penulis administrasinya, wa syahidaihi, yang jadi dua saksinya, kulluhum sawa. Yang ngajak-ngajak ke riba ikut jadi riba, dia ngajak ke riba, ayo riba, ayo riba. Nah, Rasulullah an samanil kalbi, Rasul melarang jual beli anjing. Wa mahril baghi,
hasil prostitusi, PSK, wa'ulwanil kahin, upah dukun. Dukun kena juga, termasuk majalah-majalah, koran-koran, iklan dukun. Bentuknya macam ustadz kayak sini, isinya dukun, penasehat spiritual, hantu. Solusinya apa Pak Ustaz? Apa harus kita keluar? Cari rezeki yang halal. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak terjebak pada yang haram. Bagaimana menyikapi seorang kakak yang nanti jadi teroris, mau ngebom? Dan saya sering kali dikatakan yang pakai baju syar'i itu suka ngebom. Menyikapi seorang kakak yang nanti melarang adiknya untuk datang ke majelis taklim dengan alasan nanti jadi teroris. Jangan ikut pengajian Ustadz Somad, itu Ustadz teroris. Jangan ikuti kajian Ustadz Dery Sulaiman, itu teroris. Jangan ikuti kajian Ustadz Kiai Haji Dr. Khalil Nafis, itu teroris. Kamu setan. Mana yang lebih bahaya mas, setan apa teroris? Ini orang dia salah persepsi. Dari mana dia salah persepsi? Salah informasi. Kenapa dia salah informasi? Dia nggak mau tabayun. Yang teroris itu mana? Mana teroris? Mana teroris? Oleh sebab itu kamu hadiri pengajian. Kalau dia nggak mau ke masjid, kamu share. Dia punya nomor WhatsApp kan? Nah, kasih video ceramah Ustadz Abdul Somad. Ini yang kamu bilang teroris, kirim sama dia sebanyak. Antum kirim 5-10 video. Nanti satu kan dia dengar, ya ini teroris nih. Ah, ini wajahnya kan wajah teroris. Menurut kamu ciri teroris itu apa mas? Teroris itu berjenggot, berbulu. Sekarang ada teroris yang nggak ada bulunya sama sekali. Asun Wiratu. Teroris, the real teroris. Asun Wiratu. Yang ngomong siapa? Majalah Times Amerika. Jadi ternyata teroris ini harus didudukkan masalah.